Halo, jumpa lagi di channel Naura Albi Vacation. Hari ini channel Naura Albi Vacation mau membahas seputar sejarah ondel-ondel. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ketika kita mendengar kata ondel-ondel, maka pikiran kita langsung tertuju kepada masyarakat suku Betawi. Ondel-ondel memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan dibuat dengan bahan dasar bambu. Bagian dalamnya dibuat semacam pagar supaya mudahkan dipikul oleh orang yang membawanya. Boneka ini digerakkan oleh seorang yang masuk ke dalam. Wajah ondel-ondel ini bisa dibilang menyeramkan karena matanya besar, bulat, melotot, dan kepalanya dilapisi ijuk atau kertas warna-warni sebagai rambut. Jika manggung, ondel-ondel selalu dibawa sepasang, lelaki dan perempuan. Ondel-ondel lelaki dan ondel-ondel perempuan juga ada ciri khasnya loh. Kalau yang lelaki wajahnya berwarna merah tua, sedangkan yang perempuan biasanya berwarna putih. Ondel-ondel konon telah ada sebelum Islam tersebar di Jawa. Dulu, fungsinya sebagai penolak bala atau semacam ajimat. Saat itu, ondel-ondel dijadikan personifikasi leluhur penjaga kampung. Tujuannya untuk mengusir roh-roh halus yang bergentayangan mengganggu manusia. Oleh karena itu, tidak heran kalau wujud ondel-ondel dahulu menyeramkan. Seiring dengan perjalanan waktu, fungsinya bergeser. Pada masa Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta sekitar tahun 1966 sampai dengan 1977, ondel-ondel menjelma menjadi seni pertunjukan rakyat yang menghibur. Biasanya disajikan dalam acara hajatan rakyat Betawi, penyambutan tamu kehormatan, dan menyemarakan pesta rakyat. Di beberapa daerah di Nusantara terdapat juga pertunjukan kesenian yang mirip dengan ondel-ondel. Seperti di Bali, jenis kesenian yang mirip ondel-ondel disebut dengan barong landung, dan di Jawa Tengah yang dikenal dengan masyarakat dengan sebutan barongan buncis. Karena pada awalnya berfungsi sebagai personifikasi leluhur sebagai pelindung, maka bisa dikatakan bahwa ondel-ondel termasuk ke dalam salah satu bentuk teater tanpa tutur. Ondel-ondel beraksi diiringi musik yang khas. Musik pengiringnya sendiri tidak tentu, bergantung dari rombongan masing-masing. Ada yang menggunakan tanjidor, yaitu kesenian orkes khas Betawi. Ada juga yang menggunakan pencak Betawi, dan ada juga yang menggunakan bende, ningnong, atau rebana ketimpring. Jaga dan lestarikan terus ya kebudayaan Indonesia. Dadah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.